Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Aditya Indra. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah ICT dari materi 1 sampai 15. Materi 1, Technopreneur. Webster Dictionary membedakan definisi entrepreneur dengan technopreneur dalam bidangnya yang lebih spesifik ke arah teknologi tinggi. Entrepreneur didefinisikan sebagai seorang yang mengorganisasikan, manajemen, dan mengambil risiko dari suatu bisnis atau suatu perusahaan. Maka Webster Dictionary mendefinisikan technopreneur sebagai seorang entrepreneur di mana bisnis melibatkan teknologi tinggi. Varian technopreneur. Yang pertama yaitu online marketing atau online store atau bisa juga disebut toko online. Kemudian yang kedua reseller. Itu contohnya Clickbank dan Amazon. Kemudian yang ketiga PPC atau pay per click. Di sini yang PPC ini ada dua macam, yaitu dalam negeri. Contohnya Klik Saya, Kumpul Blogger, PPCindo, dan lain-lain. Kemudian untuk yang di luar negeri itu contohnya Google AdSense, Debread, dan lain-lain. Kemudian yang keempat PTR, Paid to Review. Yang pertama itu dalam negeri. Contohnya Reviewmu dan @reviewcam. Kemudian yang B, luar negeri. Sponsor Review, Morty, dan masih banyak lagi. Varian Technopreneur yang kedua itu selanjutnya domain parking. Kemudian yang keenam layanan domain dan hosting. Ketujuh forex online trading. Kedelapan programmer. Kesembilan animator. 10 search engine optimization specialist. Kemudian yang ke-11 web analytics specialist dan lain-lain. Materi 2, Technopreneur manajemen kepemimpinan. Menurut sejarah, masa kepemimpinan muncul pada abad 18. Ada beberapa pengertian kepemimpinan antara lain. Yang pertama, kepemimpinan adalah pengaruh antar pribadi dalam situasi tertentu dan langsung melalui proses komunikasi untuk mencapai satu atau beberapa tujuan tertentu. Kemudian kepemimpinan adalah sikap pribadi yang memimpin pelaksanaan aktivitas untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian kepemimpinan adalah suatu proses yang mempengaruhi aktivitas kelompok yang diatur untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian kepemimpinan adalah kemampuan seni atau teknik untuk membuat sebuah kelompok atau orang mengikuti dan menaati segala keinginannya. Kemudian kepemimpinan adalah suatu proses yang memberi arti. Itu arti penuh kepemimpinan pada kerjasama dan dihasilkan dengan kemauan untuk memimpin dalam mencapai tujuan. Pandangan pemimpin sejati. Yaitu yang pertama bawahan adalah sebagai aset utama lembaga. Kemudian mereka bukan sekedar alat melainkan manusia yang bermartabat. Kemudian mereka harus senantiasa diakui akunya. Kemudian mereka membutuhkan perhatian, rasa keadilan, kejujuran, dan masa depan yang lebih baik. Kemudian mereka membutuhkan kehangatan dalam pergaulan. Kemudian mereka membutuhkan kepercayaan dan aktualisasi diri. Kemudian mereka tidak suka ditinggalkan dan dicurigai. Dan mereka membenci diberi label bodoh, malas, dan tidak bertanggung jawab. Perilaku pemimpin. Perilaku pemimpin menyangkut dua bidang utama. Yang pertama berorientasi pada tugas yang menetapkan sasaran, merencanakan, dan mencapai sasaran. 2. Berorientasi pada manusia yang memotivasi dan membina hubungan manusiawi. Tugas dan peran pemimpin. Menurut James A.F. Stone, tugas utama seorang pemimpin adalah pertama, pemimpin bekerja dengan orang lain. Kemudian pemimpin adalah tanggung jawab dan mempertanggungjawabkan. Kemudian pemimpin menyeimbangkan pencapaian tujuan dan prioritas.
Kemudian pemimpin harus berpikir secara analitis dan konseptual. Kemudian pemimpin adalah seorang mediator. Pemimpin adalah politisi dan diplomat. Kemudian pemimpin membuat keputusan yang sulit dan seorang pemimpin harus dapat memecahkan masalah. Materi 3. Technopreneur, manajemen risiko 3. Mengambil risiko. Para wirausaha merupakan pengambil risiko yang sudah diperhitungkan. Mereka bergairah menghadapi tantangan. Apakah itu situasi berisiko itu? Pertama, definisi risiko. Suatu ketidakpastian di masa yang akan datang. Kemudian suatu konsekuensi yang memunculkan dampak yang merugikan. Apakah situasi yang berisiko itu? Situasi berisiko terjadi jika Anda diminta memilih pilihan antara dua alternatif atau lebih, yang hasilnya tidak diketahui. 3 hal yang bisa menjadi bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan untuk memulai usaha. Yang pertama, hadapi ketakutan Anda. Kemudian yang kedua, melakukan counter, berikan sisi positif lebih banyak dari sisi negatif. Kemudian yang terakhir, komitmen pada diri sendiri. Di sini topologi pengambilan risiko. Yang paling atas yaitu top level mempunyai kemampuan merumuskan dan menerapkan ide-ide kreatif. Kemudian di kotak yang kedua ini, manajer menengah harus diberi kebebasan berinovasi dan risiko menjadi lebih besar. Kemudian kotak yang paling bawah itu, level operasional terampil dalam melaksanakan hal-hal rutin, minim risiko. Materi 4, Technopreneur, Business Plan. Adalah suatu dokumen tertulis yang menggambarkan secara sistematis suatu bisnis atau usaha yang diusulkan. Bentuk formal rencana bisnis. Yang pertama, halaman depan, daftar isi, rangkuman eksekutif, penjelasan tentang perusahaan, pemasaran, barang dan jasa yang dihasilkan, usaha meningkat penjualan, permodalan, dan lampiran. Dasar-dasar isi bisnis plan. Suatu bisnis plan sebaiknya memuat hal-hal berikut. Lembar judul, peluang, produk atau jasa yang diberikan atau direncanakan, analisa kondisi atau pasar, formulasi strategi, analisis finansial dan analisa risiko, kemudian lampiran berupa terminologi dan data pendukung dan sebagainya. Peluang dan tawaran. Pertama, menggambarkan peluang yang ada dalam bisnis yang diusulkan. Sebutkan permasalahan yang ada pada saat ini dan gambarkan produksi produk atau jasa yang berpeluang untuk menjawab permasalahan tersebut. Kedua, menggambarkan daerah kegiatan yang berpotensi atau menjadi target disertai alasannya. Kemudian menjelaskan apa yang diharapkan dari investor atau mitra kerja yang apa yang ditawarkan pada investor atau mitra kerja sebagai balasannya. Materi 5. Menggali ide bisnis dan prinsip dasar bisnis. Ide bisnis kadang telah dipikirkan secara matang oleh pelaku bisnis atau bisa saja ide bisnis muncul secara tiba-tiba dalam kehidupan sehari-hari. Seorang pelaku bisnis sejati akan selalu berusaha mencari ide-ide cemerlang sebab mereka berprinsip bahwa ide adalah uang. 4 poin mengembangkan ide. Produk atau jasa apa yang akan dijual. Pelaku bisnis harus mengetahui dan paham apa yang akan ia tawarkan. Produk maupun jasa tidak akan menjadi masalah jika pelaku bisnis sudah paham akan jenisnya dan manfaatnya. Proses promosi pun akan berjalan dengan mudah. Kepada siapa produk atau jasa akan dijual? Produk atau jasa yang telah dibuat harus jelas akan ditawarkan kepada siapa. Pihak-pihak tersebut harus dianalisis sedemikian rupa secara jangka pendek maupun jangka panjang. Bagaimana produk atau jasa dijual? Kita sudah tahu betul akan produk dan jasa yang kita buat dan paham pula akan ditawarkan pada siapa. Namun, kita harus ingat bahwa cara menjual produk atau jasa tersebut juga sesuatu yang sangat penting. Perlu kita ketahui bahwa target bisnis kita bukanlah selalu orang terdekat,
Terkadang mereka tidak kenal kita, dan tantangan inilah yang harus dijawab oleh pelaku bisnis agar produk atau jasa milik orang yang tidak mereka kenal membuat mereka tertarik. Kemudian kebutuhan pelanggan mana yang dapat dipenuhi. Produk atau jasa milik kita harus bermanfaat untuk pelanggan. Poin ini adalah kesimpulan dari poin-poin di atas. Kita boleh membuat produk atau jasa sebaik mungkin, mempunyai target pasar sebesar mungkin. Produk atau jasa dipasarkan sebentar mungkin. Namun apabila produk atau jasa tersebut tidak bermanfaat untuk orang, maka akan percuma. Menguji ide bisnis. Salah satu metode terkenal dalam pengujian ide bisnis adalah analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Masuk ke materi 6, 7, dan 8. Studi kelayakan usaha. Studi kelayakan mempunyai arti penting bagi perkembangan dunia usaha. Studi kelayakan yang diterapkan secara benar akan menghasilkan laporan komprehensif tentang kelayakan proyek atau bisnis yang akan didirikan, dikembangkan, didanai, dan kemungkinan risiko yang akan dihadapi atau terjadi. Jika jawabannya adalah marketable, sustainable, efektif, dan efisien, legal, dan profitable, berarti bisnis tersebut layak untuk dibiayai atau diberikan kredit, atau didirikan atau disetujui izinnya. Adapun yang dimaksud ide bisnis menurutnya adalah bermacam-macam bentuk, antara lain yang pertama pendirian usaha baru, kemudian pengembangan usaha yang sudah ada seperti merger, penambahan permodalan, penggantian teknologi, pembukaan kantor baru atau cabang, dan masih banyak lagi. Kemudian pembelian perusahaan dengan cara akuisisi. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah suatu ide bisnis layak direalisasikan. Studi kelayakan bisnis dapat dikaji dari 4 aspek utama, yaitu produk dan jasa, industri dan pasar, organisasi dan keuangan, sementara rencana bisnis merupakan alat perencanaan yang mengubah ide bisnis menjadi kenyataan. Terdapat beberapa aspek yang mutlak harus dikaji sebelum seseorang memutuskan untuk mendirikan kegiatan usaha sebagai perwujudan dari peluang bisnis atau ide bisnis yang akan dipenuhi. Aspek-aspek tersebut meliputi pasar dan pemasaran, teknis dan produksi, manajemen, keuangan, hukum dan perizinan, lingkungan. Di sini sudah terdapat gambar-gambarnya. Masuk ke materi 9. Analisa model bisnis. Model bisnis adalah metode dalam melakukan bisnis di mana perusahaan akan mendapatkan pendapatan untuk dapat bertahan. Model ini menjelaskan bagaimana perusahaan menempatkan posisinya dalam rantai nilai. Model bisnis yang banyak digunakan adalah bisnis model kanvas atau model bisnis kanvas. Definisi bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas atau BMC adalah suatu alat dalam manajemen strategik dan kewirausahaan untuk menjelaskan, mendesain, menantang, menciptakan poros dalam suatu bisnis. Model bisnis kanvas pertama kali dikenalkan oleh Osterwalder dan Pickner. Melalui BMC, perusahaan seakan melihat bisnis dari gambaran besar, namun tetap lengkap dan mendetail apa saja elemen-elemen kunci yang terkait dalam bidang bisnis ini. Di sini ilustrasi atau contoh ilustrasi BMC sebagai berikut. Nah, di sini contoh bisnis model kanvas. Kemudian materi 10. Sistematika penulisan bisnis plan. Bisnis plan adalah sebuah dokumen tertulis yang menjelaskan rencana perusahaan atau pengusaha untuk memanfaatkan peluang-peluang usaha, keunggulan bersaing suatu usaha, serta menjelaskan beberapa langkah yang akan dilakukan. Terdapat 3 tipe bisnis plan, yaitu summary business plan. Yaitu bisnis plan ini terdiri dari 10-15 halaman dan sangat berguna untuk menuliskan suatu ide baru. Kemudian full business plan.
Bisnis plan ini terdiri dari 25-35 halaman. Bisnis plan ini sangat berguna untuk suatu usaha baru yang sudah berjalan dan butuh tambahan modal. Kemudian operational business plan. Bisnis plan ini terdiri dari 40-100 halaman dan utamanya digunakan untuk bagian internal perusahaan. Di sini contoh format jadwalnya sebagai berikut. Masuk ke materi 11 dan 12. Manajemen pemasaran dan operasional bisnis. Pemasaran merupakan sebuah fungsi organisasi yang mengatur tentang sebuah proses untuk membuat, berkomunikasi, dan mentransformasikan nilai tambah kepada konsumen, serta mengatur hubungan dengan konsumen untuk meraih keuntungan bagi suatu usaha. Kemudian pemasaran sebagai budaya. Kemudian merupakan sebuah konsep tentang penerapan nilai-nilai pemasaran dalam sebuah budaya perusahaan, di mana antar karyawan dan pimpinan saling menjual karya sebagai sebuah manifestasi aktivitas pekerjaan rutin yang dijalani. Kemudian pemasaran sebagai strategi merupakan suatu kegiatan pemasaran yang diorientasikan pada STP, segmentation, targeting, positioning. Pada contoh tabel di atas, seorang konsumen akan memiliki kecenderungan memilih produk panci yang dinamakan ITS Matchless CAK karena memiliki keunggulan teknis daripada yang lain dan punya masa garansi yang lebih lama daripada produk B. Meskipun produk ITS Matchless CAK memiliki selisih harga yang lebih mahal daripada produk A, namun selisih tersebut tidak signifikan apabila dibandingkan dengan kelebihan produk yang mengutamakan keselamatan konsumen dan kualitas masakan melalui pengaturan level air yang tidak dimiliki oleh produk A. Di sini bisa dilihat tabel-tabelnya. Contohnya yaitu sebagai berikut. Setelah dilakukan aktivitas pemasaran sebagai strategi, pada tahap selanjutnya dilakukan proses pemasaran sebagai taktik, yaitu kegiatan pemasaran yang memiliki fokus aktivitas 4PS, yaitu produk atau service, price, promotion, and place. Pertama, produk dalam 4PS berarti seorang wirausaha sebaiknya melakukan kegiatan penawaran yang detail kepada konsumen berupa produk knowledge yang dapat ditulis dalam berbagai media, seperti katalog, brosur, spanduk, dan masih banyak lagi. Price. Harga merupakan jumlah uang yang harus dibayarkan oleh konsumen untuk mendapatkan suatu produk. Promotion, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk memberikan penjelasan tentang manfaat dari produk atau jasa yang ditawarkan. Place, yaitu aktivitas perusahaan untuk membuat produk yang tersedia bagi target pasar. Di sini contoh-contohnya materi 13. Manajemen sumber daya manusia. Dalam sebuah kegiatan wirausaha, karyawan adalah aset yang paling bernilai, karena peningkatan produktivitas perusahaan akan tercapai apabila pengelolaan tenaga kerja dengan baik. Dengan demikian, perusahaan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap karyawan, baik secara material maupun moral, maupun tingkatan prestasi dari aspek sistem produksi operasi sendiri. Bagaimanapun canggih dan mutakhir sebuah mesin, tidak ada satu mesin pun yang dapat menyamai sumbangan intrinsik manusia atau karyawan, baik dari unsur diversitas keterampilan dan emosional. Prinsip-prinsip pengelolaan karyawan. Berikut akan disajikan 6 prinsip pengelolaan karyawan yang baik. Cocokkan karyawan dengan pekerjaan. Kemudian definisikan tanggung jawab karyawan secara jelas. Kemudian tetapkan standar prestasi. Kemudian komunikasi dan keterlibatan karyawan. Mengadakan pendidikan dan latihan. Kemudian penghargaan atas prestasi kerja. Rancangan kerja. Sebelum rancangan kerja dimulai, produk umumnya telah lebih dahulu ditetapkan. Ada kalanya teknologi atau proses sudah ditentukan. Apabila kondisinya demikian, maka fleksibilitas yang tersisa hanya sedikit,
karena pekerjaan hampir seluruhnya diserap oleh teknologi proses. Rancangan kerja merupakan pokok bahasan yang kompleks. Kemudian tidak diperhatikan, maka akan terjadi disequilibrium dalam pekerjaan. Pekerjaan menjadi membosankan atau pekerjaan tidak memanfaatkan kelebihan teknologi yang tersedia. Materi 14. Analisa biaya dan keuangan. Bisnis memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan dari konsumen dengan mendapatkan keuntungan dalam prosesnya. Kemudian sumber daya yang terdapat di dalam bisnis diantaranya ialah sumber daya tenaga kerja, sumber daya bahan, sumber daya modal. Bisnis umumnya memiliki keterbatasan untuk memiliki sumber daya yang dibutuhkan dalam proses bisnis. Keterbatasan ini hadir karena sumber daya yang dibutuhkan bisnis memiliki kelangkaan. Analisa biaya. Biaya bisa diartikan sebagai pengeluaran bisnis untuk membuat dan menjual jasa atau produk. Pada definisi di atas, dapat dilihat batasan yang jelas dari konsep biaya dari bisnis, yaitu biaya tersebut harusnya berhubungan dengan proses untuk membuat maupun menjual jasa atau produk. Mampu menentukan harga produk yang sesuai, kemudian sebagai panduan dalam mengendalikan biaya, dan sebagai panduan dalam perencanaan. Materi 15, atau materi terakhir. Tahap pemantapan pembinaan teknopreneurship. Ada beberapa aktivitas pembinaan yang dilakukan dalam tahapan pemantapan kemampuan kewirausahaan, yaitu pemantapan 1, program wirausaha mahasiswa atau PMW. Pemantapan 2, program kreativitas mahasiswa kewirausahaan atau PKMK. Pemantapan 3, pasar minggu pagi ITS atau PAMIT. Pemantapan 4, UKM WET. Pemantapan 5, koperasi mahasiswa. Pemantapan 6, bisnis mahasiswa. Tahapan pengembangan pembinaan teknopreneurship. Pengembangan. Inkubator ITS adalah lembaga di bawah Badan Kerjasama Inovasi dan Bisnis Ventura yang mengumpulkan para pengusaha pemula dari ITS. Di lembaga ini dilakukan proses pembinaan secara bertahap agar pebisnis pemula ini siap untuk dilepas ke pasar bebas. Adapun alur pelaksanaan PMW ITS dinyatakan pada gambar sebagai berikut, yaitu gambar nomor 2. Dan sedangkan sebagai organisasi P2KM, gambar yang paling bawah. Sekian materi dari saya. Bila ada kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.